Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghuril mayamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita merasakan nikmatnya suasana terang benderang. Baru kita rasakan begitu mati lampu, kita merasakan juga suasana gerah berkeringat. Nikmat ini tidak kita rasakan kecuali kalau dia meninggalkan kita. Begitu juga anak-anak banyak yang kurang menghargai orang tuanya kecuali di saat orang tuanya pergi. Begitu juga banyak orang kurang menghargai temannya di sisinya. Begitu berpisah, baru dia merasakan kesedihan dan harga nilai dari teman. Bagaimanapun orang kaya raya, kalau dalam hidup ini tidak punya teman, kita akan merasakan kesepian, betul tidak? Oleh karena itu pepatah mengatakan, musuh satu banyak, teman 1000 kurang. Artinya, hendaklah kita jangan mencari musuh, tapi berusaha untuk menjalin persahabatan dan pertemanan yang akan membuat kita dapat bekerja sama dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pada malam hari ini insyaallah tema kita adalah power of doa. Oke. Ya, silakan. Jadi tema kita pada malam hari ini insyaallah apa? Power of doa. Kekuatan doa. Kita semua sering berdoa. Sering berdoa. Tapi kalau kita tidak menyadari kekuatan doa, ya, manfaat dari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa? Niscaya kita tidak akan bersemangat dalam berdoa. Orang beranggapan doa itu hanya ala kadar manfaatnya. Padahal sebetulnya para nabi, para rasul, para pejuang, mereka sukses dan berhasil dengan doa mereka yang senantiasa mereka panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan juga merupakan apa? Merupakan aplikasi dari doa. Aplikasi dari doa. Cuma dengan aturan yang langsung diajarkan Allah. Dimulai dengan bertakbir, sebelumnya kita bersuci, sebelum kita apa? Masuk dalam salat kita bersuci, mensucikan diri kita. Kemudian diawali salat kita dengan takbir, masuk dalam kebesaran keagungan Allah. Kita meninggalkan kekuatan-kekuatan makhluk yang lemah dan sebab-sebabnya, masuk dalam kebesaran keagungan Allah. Nah, dalam doa, baik pada saat salat, pada saat kita berzikir, pada saat kita beristighfar, kalau betul-betul keluar dari hati kita, kita akan merasakan betul-betul apa? Kekuatan yang tak terhingga. Nah, mari bersama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, hadirin, hadirat, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kita akan petik pelajaran kita yang berhubungan dengan tema kita dari Al-Quran Al-Karim. Agar tidak dikatakan sebagai cerita kosong, ya, tapi merupakan kisah-kisah yang diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Nah, di antara kisah yang kita akan dengarkan bersama-sama, salah satunya di samping kisah yang lain, kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Disebutkan tempat tersebut bernama Ninawa. Ninawa. Kaumnya sebagaimana yang diterangkan Al-Quran berjumlah 100.000 orang lebih. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Artinya jumlah yang besar ini. Untuk saat itu merupakan jumlah yang besar. Nabi Yunus mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, mengikuti petunjuk Allah, tapi dicemoohkan, disepelekan dan diledek oleh mereka. Nabi Yunus ingatkan kepada mereka akan adab Allah yang akan datang pada mereka kalau mereka termasuk dari orang yang ingkar. Tapi rupanya kaumnya tidak menghargai Yunus pada saat tersebut. Tidak menghargai Yunus. Tidak peduli terhadap peringatannya, sampai akhirnya Yunus karena jemu terhadap kaumnya, dia tinggalkan kaumnya tapi tanpa seizin Allah. Kalau Nabi hijrah ke Madinah dengan perintah Allah, nah Nabi Allah Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Dia pergi meninggalkan kaumnya, dia ingin bebas dari suasana yang membuat dirinya tidak nyaman, dari perasaan mencekam oleh perbuatan kaumnya. Begitu dia pergi menuju ke pantai, berjumpa dengan nelayan, dengan para saudagar pedagang yang akan berangkat berlayar. Yunus mengatakan, saya akan pergi bersama mereka untuk meninggalkan kaum yang ingkar dan durhaka. Maka dengan memperhatikan Yunus yang baik akhlak pribadinya, mereka sambut dengan baik. Maka kapal berlayar. Tahu-tahu di tengah-tengah lautan tidak biasanya terjadi gelombang yang dahsyat. Kapal penuh dengan barang, juga muatan manusia. Untuk menyelamatkan kapal dan penumpang yang lain, barang-barang dibuang ke laut. Karena kalau terlalu berat, dengan sendiri di tengah-tengah gelombang berbahaya sekali, dikurangi barang-barangnya. Setelah barangnya dikurangi, ternyata bobot kapal masih berat. Maka untuk keselamatan yang lebih banyak diadakan undian. Sebagian orang untuk menyelamatkan yang lain keluar dari lautan. Quran ceritakan fasahama, maka diadakan undian. Fakana minal mudhabin, ternyata jatuh nama Yunus. Diulangi kembali jatuh nama Yunus. Diulangi kembali jatuh nama Yunus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi hadirin sekalian? Yunus rupanya merasa dia berbuat salah. Berbuat salah. Karena meninggalkan kaumnya. Baru dia sadar bahwa Allah ternyata tidak melepaskan dirinya.
Wa dhannuni idh dhahaba mughabiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fidh dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nun dalam bahasa Arab ikan paus atau ikan yang besar. Maksudnya Yunus ya, yang pada akhirnya masuk ke dalam perut ikan dalam keadaan murka meninggalkan kaumnya, dia beranggapan Allah akan meninggalkan dirinya. Fa dhanna an lan naqdiru alaihi. Dia beranggapan kami tidak akan membatasi dirinya. Akhirnya dia hadirin sekalian membawa kapal tersebut menuju ancaman. Akhirnya dia melontarkan dirinya ke lautan, ditelan. Faltaqamahul hut wa huwa mulim, dalam keadaan penuh penyesalan ditelan oleh ikan. Kira-kira kalau menurut akal sehat masuk dalam perut ikan dengan tingkat asam yang tinggi, tanpa oksigen mati tidak? Nah, kita lihat power of doa. Fanada fil dhulumat, di tengah-tengah kegelapan lautan dan dalam perut ikan, dia menyeru memanggil Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain dari Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Yang aku alami ini bukan karena perbuatan aniaya dari Engkau, tapi sesungguhnya aku seorang yang telah berbuat aniaya karena mengabaikan meninggalkan tugas yang Kau perintahkan sampai seizinmu. Subhanallah, begitu dia memanggil nama Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fanajjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan dia dari duka dan deritanya, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Lalu Allah terangkan sebab yang menyebabkan diri jadi selamatkan Allah apa? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Nabi Yunus sebelumnya bukan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Jadi yang menyelamatkan dia apa? Tasbihnya kepada Allah. Oleh karena itu berkaitan dengan doa ini, Abu Abdullah mengatakan apa? Ajaban li da'wati Yunus. Sungguh menarik, menakjubkan doa Yunus. Awaluhu tauhid, dimulai dengan tauhid kepada Allah. La ilaha illa anta. Wa awsatuhu tasbih, tengah-tengahnya berisikan tasbih mensucikan Allah. Wa akhiruhu i'tirafun bidzambi, akhirnya ditutup dengan pengakuan dosa bahwa dia yang bersalah dalam hal ini. Akhirnya Yunus alaihi salatu wassalam yang bertaubat kepada Allah disambut. Dia orang yang pertama ya mengendarai kapal selam yang amat menakjubkan. Diantarkan ke tepi pantai tempat dia berangkat. Ternyata begitu sampai di pantai, kaumnya sudah menantikan dirinya. Dalam kisah ketika Nabi Allah Yunus pergi meninggalkan kaumnya, tahu-tahu mulai langit gelap. Angin bertiup dengan kencang. Tanda-tanda bakal turunnya azab akan datang. Langsung para pemuka kaumnya mengumpulkan semua orang tua, pria, wanita, anak-anak sampai hewan-hewan ternak. Mereka berkumpul di padang, mereka bertaubat pada Allah dan berjanji bila Yunus kembali, mereka akan beriman. Subhanallah, dengan rahmat Allah, kaum Yunus yang hampir dibinasakan, dengan taubat mereka dan berjanji untuk beriman, Allah selamatkan mereka dan perintahkan untuk menjemput Yunus di tepi pantai. Yunus keluar, mereka menyambut kembali ke tengah kaumnya. Pada saat tersebut mereka beriman kepada Allah lebih dari 100.000 orang. Kaumnya diselamatkan karena doa, Yunus diselamatkan karena doa. Oleh karena itu anak-anak kita ini selagi punya senjata doa, apa yang ditakuti? Sampai Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang yang beriman. La yaruddul qadha illa doa. Yang bisa merubah ketentuan Allah hanya doa. Karena ketentuan yang menentukan Allah. Jadi yang bisa mengubah siapa? Api yang panas membakar.
Yang bisa merubah api dari panas membakar siapa? Api panas membakar dengan ketentuan Allah. Allah katakan pada api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi kalau kita menghadapi ancaman mara bahaya, jalan untuk keluar hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah. Oleh karena itu banyak orang-orang yang berada di ambang kematian. Di ambang kematian. Dokter sudah angkat tangan. Sudah angkat tangan. Subhanallah, dengan doa yang tulus, ya, dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, aku mohon kepadamu, seandainya memang sudah tiba ajalku, wafatkan aku dalam iman. Tapi kalau belum, panjangkan usiaku dan kembalikan aku dalam keadaan sehat afiat agar aku dapat mengabdi kepada kamu. Dengan tulus dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala kembalikan dirinya dalam keadaan sehat, bahkan hatinya tinggal sedikit. Hatinya sudah apa? Sudah mengalami erosis, hanya sedikit yang masih selamat. Tapi dengan rahmat Allah, dokter tinggal mengatakan tunggu saatnya saja, paling diberikan infusan agar tidak merasa sakit. Tahu-tahu hati yang sedikit berkembang kembali, sehat dalam keadaan sempurna. Tahu-tahu dia bangkit kembali dari apa? Dari ambang kematian. Ini kejadian di Inggris yang mengalami seorang Muslim Pakistan. Diletakkan Quran di sisinya, ya. Allah kasih bersama Al-Quran, dia berdoa, Allah pulihkan kembali dalam keadaan sempurna. Hati manusia ini unik. Walaupun tinggal sedikit, tapi dia bisa pulih kembali. Beda dengan jantung dan lain sebagainya. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Maka Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mohon padaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Nah, kalau mohon dengan hati yang yakin kepada Allah, Allah tidak akan sia-siakan doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya padaku, di mana aku? Allah enggak bilang sampaikan padanya, berarti ada jaga jarak. Tapi Allah katakan, sesungguhnya aku amat dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mau tanya, lebih dekat mana? Kita dengan orang tua kita atau Allah? Lebih dekat mana kita dengan jantung kita, apa kita dengan Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cuma sayangnya kita enggak merasakan Allah dekat dengan kita, padahal Allah begitu dekat. Jadi yang perlu kita lakukan, kita merasakan kita ini berada dekat dengan Allah, bahkan lebih dekat daripada denyut jantung kita sendiri. Cuma sayangnya kalau lagi senang lupa sama Allah. Lagi berhadapan dengan dunia kita lupa kepada Allah. Pada saat kita butuh baru datang sama Allah. Dipanggil sholat, lambat-lambatan. Diajak untuk melaksanakan perintah Allah juga berleha-leha. Tapi kita ingin minta pada Allah untuk bergegas-gegas menyambut seruan kita. Maka falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi Nabi Allah Yunus bersama kaumnya selamat karena power of doa. Betul enggak? Nah, sekarang kita pindah kepada kisah yang lain. Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub. Betapa beratnya cobaan yang dialami Ayub. Dia seorang nabi, ya, yang memiliki anak-anak yang baik dan sehat dan juga kekayaan. Allah Subhanahu wa taala coba Ayub. Dalam riwayat katanya, iblis berkata kepada Allah, bagaimana mungkin hambamu tidak bersyukur sedangkan kau berikan dia nikmat yang begitu banyak? Kalau kamu coba pada hartanya, dia akan berubah dan berpaling. Allah ambil hartanya, dari kaya menjadi apa? Menjadi tidak punya. Ternyata Ayub mengatakan, inna lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhad. Ini semua milik Allah, dia yang memberi, dia punya hak untuk mengambil kembali. Syaitan mengatakan, terang saja dia masih memiliki anak dan keluarga. Coba kamu ambil anaknya satu persatu.
Allah buktikan Ayub diambil anaknya satu persatu, dia tidak mengeluh sedikit pun. Dia mengatakan inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh. Syaitan mengatakan dia masih punya kesehatan. Masih punya apa? Kesehatan. Coba kalau aku ambil kesehatannya, mungkin dia akan berpaling. Allah Subhanahu wa taala ambil kesehatannya, gantikan dengan penyakit yang mengenai dirinya. Masyarakat ini kadang-kadang suka gampang menghakimi orang. Ini orang yang bernama Ayub ini kena kutukan, sudah hartanya habis, anaknya meninggal dunia, sekarang dia sakit, sampai dijauhi orang. Ini cobaan yang ada pada Nabi. Akhirnya yang menemani Ayub hanya istrinya. Istrinya seorang wanita yang salihah, tapi rupanya perempuan terkadang hatinya lebih lemah. Dia sedikit mengeluarkan keluh kesah. Bukan meninggalkan suami, tidak. Sedikit dia berkeluh, mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sampai mengalami nasib seperti ini? Ayub marah pada istrinya. Kenapa dia mengeluhkan Allah? Karena hati Ayub bersama Allah. Dia tidak pernah curiga terhadap Allah sebagaimana Ibrahim tidak pernah curiga kepada Allah ketika diperintahkan meninggalkan anaknya atau menyembelih putranya. Akhirnya Ayub bersumpah, kalau saya sehat, saya akan pukul kamu dengan 100 kali pukulan. Hanya karena istrinya mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan meninggalkan suami, tidak. Subhanallah, setelah cobaan sempurna, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, aku terkena mara bahaya, penyakit, dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa yang lain, idnada rabbahu anni masaniya syaitanu binusbin wa adab. Ya Allah, syaitan menimpakan aku dengan penyakit dan adab. Bukan kembali pada Allah, perbuatan syaitan. Berarti ada main syaitan di sini kan? Pada saat itu Allah mengatakan pada Ayub, wadrib birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Lagi dalam keadaan sakit, Allah perintahkan Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Hanya dengan menghentakkan kaki, mustahil akan keluar mata air. Tapi dengan kekuasaan Allah, langsung memancar mata air. Nabi Ayub mandi, membersihkan tubuhnya, minum, kembali sehat dalam keadaan sempurna dengan berkat doanya. Lalu dia ingat pada sumpahnya, memukul istrinya sebanyak 100 kali, Allah berikan jalan keluar. Wa khudh biyadika bighfan wabrib bihi wala tahnath. Kamu ambil rumput-rumputan sebanyak 100, kamu ikat, kamu pukulkan istri kamu. Maka kamu telah melaksanakan sumpah kamu. Ini rahmat Allah pada hambanya yang beriman dan saleh. Ayub, Allah sembuhkan penyakitnya dengan apa? Dengan doa. Oleh karena itu jangan pernah kita malas berdoa. Anak-anak kita ini dalam masa mendaki perlu bantuan Allah Ta'ala. Keberhasilan tergantung kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua kisah yang diceritakan Allah. Cerita yang ketiga, Nabi Allah Zakaria. Sudah lanjut usia, tua renta, rambutnya putih, jalan juga sudah terseok-seok, istrinya sudah tua, mandul lagi. Bayangkan sudah tua, mandul, dan dia sudah lanjut usia. Dia berdoa pada Allah. Allah ceritakan dalam surat Maryam, Allah ceritakan dalam surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rabbika 'abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا
Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati aqira wa qad balagtu minal kibari 'itiya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi an sabbihu bukratan wa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Ayat-ayat singkat mengisahkan bagaimana Zakaria yang sudah lanjut usia, istrinya yang mandul berdoa pada Allah. Kaf ha ya ain sad. Ini adalah kisah Zikru rabbika abdahu Zakaria. Kisah yang diceritakan Tuhanmu mengenai hambanya yang bernama Zakaria. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang lirih. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba." Wahai Tuhanku, tulang-tulangku telah rapuh dan lemah, rambutku telah putih beruban. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan tidak pernah sekalipun dikala aku memohon padamu kau kecewakan aku ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira. Dan aku takut nanti orang-orang di belakang aku, pengikut aku ini tidak memiliki seorang pemimpin, sedangkan istriku dalam keadaan mandul. Fahabli min ladunka waliya, berikan anugerah bagiku seorang keturunan yang akan menjadi wali yang memimpin mereka di belakang hari. Fahabli min ladunka wali yarithuni, yang akan mewarisi aku, wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi juga apa-apa yang Allah anugerahkan bagi keluarga Yaqub. Waj'alhu rabbi radiya, dan jadikan dia sebagai hamba yang kau ridhai ya Allah. Wanita kalau sudah menopause, berhenti datang bulan, dia tidak akan punya anak. Apalagi sudah nenek-nenek dan mandul lagi. Mungkin tidak punya anak. Tapi Allah yang maha kuasa untuk menghidupkan, mematikan, betapa mudahnya untuk mengembalikan kesuburan istrinya. Tahu-tahu Allah panggil siapa? Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya nam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepada kamu bahwa kamu akan mendapatkan seorang anak yang bernama Yahya, yang tidak pernah kami berikan nama ini kepada seorang pun juga. Yahya artinya hidup. Nabi Zakaria begitu dengar kabar gembira dari Allah, kaget. Dia nggak terbayang bagaimana cara punya anak. Istri saya mandul, nenek-nenek, ya. Bagaimana cara mendapatkan anak? Bukan dia ragu pada Allah, tapi dari kagetnya dia berkata, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari 'itiya. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan anak? Istri saya mandul dan saya sudah tua renta. Ini bertanya bukan karena dia ragu terhadap Allah, coba dia mau tahu bagaimana caranya. Dijawab oleh Allah, qala kadzalika qala rabbuka. Demikianlah Tuhanmu berkata kepada kamu wahai Zakaria. Ini disampaikan oleh Jibril.
Wa qad khalaqtuhu qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Tuhanmu berkata amat mudah bagiku, kata Allah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dulu aku ciptakan kamu dan kamu bukan apa-apa sama sekali, apalagi untuk memperbaiki istrinya yang mandul. Begitu mendapatkan kabar gembira, ya, langsung dia berkata, qala rabbi ij'alli ayah, ya Allah berikan tanda buat aku bahwa aku akan mendapatkan seorang anak. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Tanda-tanda istri kamu hamil, selama 3 hari kamu tidak mampu untuk berbicara kecuali dengan bahasa isyarat. Begitu dia mendapatkan kabar gembira, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab, dia keluar dari mihrab tempat dia beribadah, fa auha ilaihim, memberikan isyarat kepada mereka, an sabbihu bukratan wa ashiya, sambut karunia ini dengan bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Kakek-kakek yang sudah tua, wanita yang sudah mandul, ya, bahkan tua renta, Allah kembalikan kesuburannya. Oleh karena itu kalau kita minta sama Allah jangan diukur dengan kemampuan manusia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Minta kepada Allah dan yakin akan membuka rahmat Allah. Dan kalau kita ingin cepat doa kita dikabulkan, di samping kita membaca hamdalah, membaca selawat, istighfar, bersedekah. Bersedekah atau minta orang tua juga ikut mendoakan kita. Ada sebuah kisah mungkin pernah saya ceritakan, saya lupa ya. Kalau di Rasil sering saya ceritakan. Ada seorang wanita kawin dengan salah satu pejabat TNI yang berkedudukan tinggi. Ini kejadian kira-kira sekitar mungkin 15 tahun yang lampau ya. Sekarang sudah pensiun orangnya. Kebetulan pejabat TNI ini ya, yang berpangkat jenderal, dia berinvestasi dalam bidang nikel. Lalu diajak istrinya yang muda untuk investasi, mungkin sekitar 15 miliar. Pada saat itu cukup besar. Istrinya karena percaya sama suaminya juga bukan orang khianat, dia ikut serta. Tapi tanpa ada bukti apa-apa sama sekali. Nanti kalau suaminya ingkar, dia nggak punya apa-apa. Subhanallah, rupanya sekian tahun tidak ada hasil apa-apa, tidak ada kabar juga dari suaminya, datang sama saya ke rumah. Dia keluhkan, Ustadz kira-kira ada nggak jalan keluar? Saya bilang ada, doa. Apalagi doa dari ibu kamu. Saya mau tanya, kamu punya ibu nggak? Dibilang punya, ibu tinggal di daerah Purwokerto. Kamu sering ziarahi nggak? Jarang Ustadz. Itu dosa kamu. Ibu yang melahirkan kamu, yang menyayangi kamu, kamu abaikan, sibuk dengan dunia yang kamu geluti. Sekarang kamu pulang ke Purwokerto, kamu ambil hati ibu kamu, minta keridhaannya, minta supaya dia berdoa, kamu berikan hadiah buat ibumu, sekalian bersedekah di kampung di sekeliling rumah ibumu. Subhanallah, dia pulang ke Purwokerto, dia betul-betul minta maaf pada ibunya, diambil hatinya, dia bersedekah, dia minta doa ibunya. Seminggu kemudian si perempuan telepon saya, Ustadz, alhamdulillah sebahagian besar uang sudah dikembalikan. Dia bukan khianat, tapi ternyata kondisi dalam keadaan apa? Ini laki-laki sama sekali nggak diminta, kirimkan dia punya uang. Itu merupakan kekuatan doa seorang ibu. Doa seorang ibu sama dengan doa Nabi untuk umatnya. Oleh karena itu, kita kalau bergantung pada usaha kita semata mustahil. Kita mau tanya coba, jantung kita siapa yang mengoperasikan? Siapa? Kita usaha, kita makan nih. Lewat kerongkongan siapa yang mengoperasikan? Pencernaan kita. Yang mencernakan makanan kemudian sari-sarinya dihisap oleh dinding usus, disebarkan menjadi nutrisi, siapa yang melakukan? Kita apa Allah? Yang kita lakukan cuma sedikit, tapi semuanya dilakukan oleh Allah. Maka jangan kita lupa pada Allah, ingat sama apa? Sama makhluk-makhluk atau dunia yang tidak berarti. Fadhkuruni
adzkurkum. Ingat saya selalu, aku akan ingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah dan jangan kalian ingkar. Begitu juga Siti Sarah berdoa pada Allah di hari tua mendapatkan anak. Dan banyak kisah Al-Quran yang mengisahkan bagaimana doa orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita juga banyak contoh-contoh yang kita jumpai. Dari orang yang berputus asa, tidak ada harapan, tahu-tahu apa? Allah berikan karunia yang tak terhingga buat dirinya. Jadi siapa-siapa yang mau kuat, mau diberikan kekayaan, mau jadi orang yang bermanfaat, angkat tangan, baru usaha. Atau usaha dan doa bersama-sama. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik buat kita, selalu mengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita tidak bergantung kepada diri kita walaupun kita berusaha, tidak bergantung kepada manusia walaupun sebab, tapi ketergantungan kita pada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.